Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman semuanya, kita akan mereview sebuah aplikasi, yaitu aplikasi Al-Quran. Nah, teman-teman bisa membuka di Google Play Store, yaitu Al-Quran Tafsir Perkataan. Langsung saja kita buka aplikasinya. Nah, ketika kita membuka aplikasinya, aplikasi memiliki banyak fitur yang sangat luar biasa. Dalam aplikasi ini, terjemahannya bisa dengan berbahasa Inggris dan juga bisa berbahasa Indonesia. Nah, untuk berbahasa Indonesia kita setting dulu ya teman-teman. Nah, di sini ada bahasa. Kita bisa sesuaikan bahasa yang kita inginkan, dengan bahasa Arab kah, dengan bahasa Inggris, atau dengan bahasa Indonesia. Pada video kali ini kita akan menggunakan yang lebih gampang dan mudah dipahami, yaitu bahasa Indonesia. Nah, begitu tampilannya teman-teman. Kemudian kita akan membuka satu surat dari Al-Quran, yaitu surat Al-Fatihah. Di sini kita bisa membuka Al-Quran itu secara perkata Bismillahirrahmanirrahim, dan juga bisa per halaman. Nah, kemudian teman-teman, di sini dalam aplikasi ini juga tersedia terjemahan. Ini terjemahannya kita juga bisa milih, bisa bahasa Inggris, bahasa Arab, banyak bahasa ya di sini. Bahasa Cina juga bisa, bahasa Jepang, Korea, dan lain sebagainya, dan juga bisa bahasa Indonesia. Nah, apabila kita ingin menggunakan bahasa ini, terlebih dahulu kita mendownload bahasanya. Jadi apabila kita ingin menggunakan bahasa Cina, maka kita download bahasa Cina. Nah, kita lihat Indonesia. Nah, apabila teman-teman ingin menggunakan terjemahan bahasa Indonesia, maka teman-teman download terjemahannya. Nah, oke, kita lihat. Nah, kan di sini udah terjemahan bahasa Indonesia. Kemudian dalam aplikasi ini juga dijelaskan bahwasanya surat ini termasuk apakah surat yang diturunkan di Mekah atau surat yang diturunkan di Madinah. Nah, di sini juga kita bisa memutarkan audio bacaan, kemudian bisa juga tafsir Al-Fatihah. Nah, di sini juga kita bisa menyimpan ayat-ayat yang ingin kita bahas atau ayat-ayat yang favorit bagi kita semua, kemudian kita masukkan ke simpanan kita. Baik, kita akan melanjutkan bagian beranda. Di sini ada beberapa pilihan. Langsung saja kita buka menu lompat ke ayat. Di sini ada pencarian surat Al-Quran berdasarkan nama-nama, berdasarkan nomor ayat, dan berdasarkan halaman Al-Quran. Coba kita tes pencarian Al-Quran halaman 100. Di sini bagian surat dan ayatnya langsung berubah menunjukkan pada surat An-Nisa ayat 135. Kita lihat ke surat, begini tampilannya. Al-Quran halaman 100. Coba kita alihkan ke bagian tafsirnya. Di sini diberikan penafsiran dua bahasa Indonesia dan bahasa Inggris, penafsiran singkat. Di sini juga diberikan
topik terkait yang berhubungan dengan ayat ini. Kita buka bagian kamus. Di sini ada hal yang menarik. Di bagian kita bisa mencari surat berdasarkan kata yang kita inginkan. Di sini ada asal kata ababa ditemukan satu kali in satu derived forms terdapat dalam Quran surat 80 surat Abasa ayat 1. Kita contohkan ke pencarian lain. Awalan sin. Di sini ada sa'ala, asal kata sa'ala ditemukan 129 kali. Juga ada bentuk lainnya seperti sa'ila, sa'ala, su'ila. Kata sa'ala terdapat 106 kali dalam Al-Quran. Di sini ada bentuk-bentuk katanya. Kita tinggal memilih salah satu dan akan langsung diarahkan ke surat tersebut. Kita masuk bagian mode tampilan yang ada pada aplikasi Al-Quran yang kita review ini. Icon garis 3 yang bagian atas itu. Yang pertama, menu tampilannya di sini ada beberapa pilihan. Jadi Al-Qur'annya bisa ditampilkan dalam bentuk per surat. Ada juga per juz. Seperti yang kita lihat ini. Ini per juz. Ada juga per ruku'. Ada juga per halaman, ada juga per hizib. Jadi kelebihan dari aplikasi Al-Quran ini, dia bisa tampilannya bisa dipilih sesuai keinginan kita. Ada juga menu di sini tampilannya. Kalau kita pengen mengetahui lebih dalam pemahaman dari suatu ayat itu, bisa juga dipilih tafsirnya. Seperti yang kita lihat, ada Muyassar Gharib Arabiknya, ada tafsir Ibnu Katsirnya, ada Jalalainnya, ada tafsir Tanwir dan lain sebagainya. Kita lihat jenis mushafnya, tampilan jenis mushafnya, banyak pilihan tampilan gaya penulisan Al-Qur'annya. Kita bisa pilih mana yang menurut kita lebih senang atau lebih enak dipandang gitu. Ada mushaf madaninya, ada warasnya, ada qalunnya. Ini melihat beberapa riwayat qiraat yang ada dalam pembacaan Al-Quran. Lalu ada juga aturan tajwidnya. Bisa kita pilih nih ikon-ikonnya, ini petunjuk-petunjuknya, tandai dengan simbol-simbolnya, warna-warna gitu. Seperti di sini warna ungu untuk idgham, warna abu-abu idgham tanpa gunnah, biru iqlab, hijau qalqalah. Di sini ada juga jenis hurufnya, jenis huruf Arabnya. Ini gaya penulisan Al-Qur'annya, bisa kita pilih. Pada aplikasi Al-Quran ini ada fitur topik, yang mana membuat beberapa topik. Pertama tentang Allah, meliputi ampunan Allah, memuji Allah. Fitur kedua atau topik kedua, akidah kepercayaan, meliputi al-wara' wal bara', kesetiaan dan penolakan, hadis dan sunnah. Topik yang ketiga, ibadah,
meliputi doa zikir, baik itu doa-doa di Al-Quran dan keutamaan berdoa. Selanjutnya kita akan masuk ke bagian akhirat, macam-macam akhirat sampai siksa kubur. Selanjutnya kita akan masuk ke bagian sejarah dan biografi. Masuk kita kepada muamalat. Nah, di muamalat ini ada bagiannya, yaitu akad dan transaksi, berburu dan menyembelih, berpakaian, hiburan dalam Islam, makanan dan minuman, udiyah atau pengorbanan. Bagian yang selanjutnya itu keluarga. Nah, di bagian keluarga ini ada anak-anak yatim piatu, hak-hak keluarga, hak-hak seorang hamba, harta peninggalan, menyusu, perceraian, dan pernikahan. Yang terakhir itu adalah politik. Nah, di dalam bagian politik ini ada itu dakwah, hudud, hukum-hukum orang kafir di negeri muslim, jihad, kejahatan dosa besar dan kedurhakaan, khilafah, dan peradilan. Selanjutnya fitur start. Fitur ini mencatat berapa menit kita dalam membaca Al-Quran dan berapa ayat yang telah kita baca. Bacaan harian kita bisa berdurasi 1 menit, 10 menit, 30 menit, bahkan sampai 60 menit.